Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat Jumat Masjid Salman ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur marilah kita aturkan untuk Sang Penguasa alam, Allah Rabbul Alamin, yang senantiasa memberikan karunia limpahan rahmat dan nikmat kepada kita hingga kita semua tidak pernah sanggup untuk menghitungnya. Ungkapan syukur juga marilah kita tuturkan atas nikmat hidayah, keislaman, keimanan yang masih dilekatkan pada diri kita semua, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar dilimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan kepada pimpinan kita bersama, tauladan kita bersama. Salawat dan salam untuk manusia yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mendakwahkan Islam hingga seruannya masih dapat bergema di hati kita hingga hari ini. Salawat dan salam juga kita berikan kepada Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita semua yang berkumpul di Masjid Salman ini layak dihimpun nantinya bersama para sahabat dan Rasulullah dalam kafilah panjang yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita meninggalkan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana kita semua berlomba-lomba mencurahkan energi kita, waktu kita, effort kita semua semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan yang sesungguhnya kita berharap betul akan terus terjadi sepanjang waktu, sepanjang tahun, agar kita semua terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang maksimal. Allah telah menetapkan tujuan penciptaan manusia dan jin sesungguhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah dalam Islam sesungguhnya mencakup sisi kehidupan, ritual, sosial, hablum minallah, hubungan vertikal, maupun hablum minan nas, hubungan horizontal, baik pikiran, perasaan maupun pekerjaan. Karenanya Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itulah yang seharusnya prinsip yang kita selalu jaga dalam setiap aktivitas kita. Kita perlu ingat bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang terpenuhinya dua syarat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan. Para ahli tafsir sepakat bahwa ahsanu amalan yang terbaik itu adalah akhlusum lillah,
yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap apapun, tidak berharap dilihat oleh orang lain, tidak berharap riya, tidak ingin pamer, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah atba'uhum lisyariah, sesuai ketentuan syariat yang ada. Semua ibadah yang diperintahkan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan makna ibadah. Makna asal dari kata ibadah adalah tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah-ibadah amalan yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan seharusnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang mencintai Allah dengan ketaatan yang penuh, ibadah juga harus dilandasi oleh ketaatan atau kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terpanggil memenuhi seruan ibadah kepada Allah semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lainnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Salman yang dirahmati Allah, ibadah yang baru saja kita lewati dengan sangat dengan penuh optimis, ibadah yang baru saja kita lalui di bulan Ramadan dengan effort yang begitu maksimal, seharusnya membentuk pribadi-pribadi yang memiliki ketakwaan yang maksimal. Dan ketakwaan yang maksimal tersebut harusnya akan berdampak pada ciri atau keseharian atau karakter seseorang. Di antaranya adalah orang-orang tersebut akan memiliki keimanan yang tinggi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun, bisa kuat, bisa lemah. Dia akan kuat dengan amal soleh dan dia akan turun dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika disebut nama Allah, maka hati mereka menjadi gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka mereka bertambah ketakwaannya. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru saja Ramadan kita lewati, seharusnya hati kita menjadi mudah sensitif untuk memenuhi seruannya. Demikian juga hati kita sensitif untuk tidak melakukan maksiat kepadanya. Kita harusnya menjadi orang-orang yang begitu sulit untuk melanggar aturan Allah, karena disinilah sebenarnya puncak-puncaknya ketakwaan kita. Kita baru saja dianugerahi gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah seharusnya yang kita dapatkan setelah selesainya keluarnya kita dari madrasah di bulan Ramadan. Yang kedua, hasil yang harusnya kita dapatkan setelah selesainya bulan Ramadan ini adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, karena begitu kuat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita seharusnya benar-benar menyerahkannya itu kepada Allah, sehingga tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Rasulullah dalam satu kejadiannya ketika menghadapi kekuatan sekutu pada perang Ahzab, meskipun lawan yang dihadapi begitu besar, jauh dibanding kekuatan kaum muslimin, tetapi mereka yakin betul akan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, sehingga mereka memiliki keyakinan optimisme yang mantap dan keimanan yang menjadi kuat. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, seharusnya ketakwaan yang kita dapatkan saat ini memberikan optimisme yang besar. Segala ujian-ujian yang akan kita hadapi selepas bulan Ramadan
Kalau kita melihat kepada ayat ini tadi, harusnya tidak menambah apa-apa kecuali menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilandasi penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah akan menghasilkan banyak hal yang positif. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ketakwaan yang kita miliki seharusnya menghasilkan hal-hal seperti itu. Kita tidak pernah merasa khawatir dan kita tidak pernah merasa berserah diri apapun kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Kita maju terus dengan optimisme karena itulah ujian yang kita hadapi. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, hasil berikutnya dari ibadah kita kepada Allah selama bulan Ramadan, seharusnya kita memiliki sikap ihsan dalam beribadah dan aktivitas lainnya. Sikap ihsan ini didasari oleh asy'ur bi urqabatillah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah akan melihat kamu. Ketika seorang muslim diawasi oleh Allah dalam beribadah dan kehidupan kesehariannya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya sesuai dengan petunjuk syariat dan ikhlas kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang di antara kalian jika mengerjakan sesuatu pekerjaan dilakukannya dengan itqan, dengan profesional. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi kaum muslimin yang memiliki ketakwaan yang baik seharusnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang profesional kapanpun dan dimanapun dalam setiap urusannya. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, kata Rasulullah. Jadi itulah yang seharusnya kita hasilkan selepas bulan Ramadan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang profesional dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, dalam hubungan kita dengan tetangga, dan dalam hubungan kita dengan siapapun. Berikutnya yang dihasilkan dari ibadah kita adalah rasa tawakal. Ibadah yang benar akan berdampak terhadap kehidupan seseorang ketika ia sedang menghadapi tantangan hidup, terutama tantangan dalam keluarga dan lain sebagainya. Para nabi ketika menghadapi penolakan dalam dakwah mereka menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Hud alaihissalam, seperti dikatakan Allah dalam surat Hud ayat 56, Inna tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum ma min dabatin illa huwa aghizuhu binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil lainnya yang dihasilkan, yang didapatkan oleh kita setelah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan
adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Seorang mukmin dengan beribadah dapat merasakan cintanya kepada Allah, dan Allah pun akhirnya mencintainya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku atau kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah hambaku melakukan pendekatan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain melakukan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling disukai Allah dari seorang hambanya adalah ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan kepada kita. Ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, kita lakukan, maka insya Allah Allah akan menyukai kita dan akan menjadikan kita walinya atau kekasihnya. Jika itu telah terjadi, kata hadis ini, maka hambaku akan terus-menerus melakukan pendekatan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan menjadi tangan dan kakinya yang dengannya dia bertindak. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan permintaannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi dia. Tidak ada sesuatu yang aku gamang melakukan selain mencabut nyawa seorang muslim, sedangkan ia tidak menyukainya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak jamaah salat Jumat sekalian, sangat jelas betapa Allah akan menjadikan hambanya yang dekat kepadanya, yang melakukan amalan-amalan wajib disusul dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan memilih dia sebagai walinya. Dan pada saat itu terjadi, maka Allah akan menjadi seluruh diri kita. Allah akan melindungi kita, melindungi pendengaran kita, melindungi penglihatan kita, dan bahkan ketika ada orang yang ingin berbuat jahat, Allah akan melindungi juga diri kita. Yang berikutnya yang akan dihasilkan dari ibadah kita selama bulan Ramadan dan menghasilkan ketakwaan adalah kita akan senantiasa atau mudah untuk melakukan taubat. Kata-kata inilah yang seharusnya, kata taubat inilah yang seharusnya paling sering diungkapkan oleh seorang yang beriman, terutama bagi mereka yang sibuk beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa yang mereka ucapkan selain ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itulah doa yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Ali Imran yang seharusnya dilakukan atau dibacakan oleh kita kaum muslimin di setiap doa-doa kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah ampunan atas kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezaliman yang mungkin saja kita lakukan. Yang berikutnya, hasil yang berikutnya yang kita dapatkan dari ibadah yang khusyuk adalah kita akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang yang rajin untuk memohon kepada Allah, yang senantiasa berdoa kepada Allah, meminta atau memohon bantuan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina allazina idza zukkaru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka akan segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan mereka tidak pernah sombong. Jadi itu adalah karakter orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang pertama, mereka segera ingat kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayatnya, ketika diingatkan oleh siapapun. Kemudian mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb-nya. Lidahnya senantiasa dibasahi dengan
istighfar, dengan tasbih memuji kebesaran Allah, dan mereka juga tidak sombong. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, itulah yang seharusnya kita miliki. Itulah hasil-hasil yang seharusnya kita dapatkan dari kaum muslimin setelah bulan Ramadan ini. Dan itulah yang harus kita jaga. Hasil-hasil ibadah tadi harus kita jaga sampai nanti bertemunya insyaallah Ramadan tahun depan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.